Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi kepada anak. Selaras perkembangan zaman, para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak sesemua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi dan mengkaburkan sifat jeleknya. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi belajar yang lebih menuntun kepada minat dan bakatnya. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga adalah memunculkan profil pelajar Pancasila. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, memberikan teladan sesuai dengan Ingarso Sung Tulodo, membangun semangat sesuai dengan Ing Madyo Mangunkarso, dan memberikan dorongan sesuai dengan Tutpuri Handayani. Hambatan yang ada pada pendidikan yakni kurangnya tingkat pemahaman guru terhadap implementasi pembelajaran paradigma baru, peserta didik yang cenderung pasif, keterbatasan referensi mengenai pembelajaran paradigma baru, dan infrastruktur yang kurang memadai. Solusinya mengadakan pelatihan bagi guru yang didampingi oleh pelatih profesional, kemudian memberikan peserta didik agar aktif dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, guru diharapkan bersikap secara kreatif dalam memanfaatkan lingkungan
sekitar sebagai media pembelajaran dan membiasakan peserta didik agar terbiasa dengan pembelajaran paradigma baru seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan keterampilan berkomunikasi yang baik.